doa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh saya, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita bersatukan. Terima kasih Yesus yang masih terus memberikan apa kami dosa apa saat kita mulai kegiatan kita yang melancarkan dan tahun dengan akhir. Ini doa saya, terima kasih Yesus, amin. Sebelum saya menjelaskan apa topik dasar hari ini, saya ingin bertanya dulu ke kakak dan abang, siapakah seorang kakak dan abang pernah mengikuti BKP sebelumnya? Saya Berarti semuanya sudah pernah ya. Jadi kita udah tahu berarti tujuan dan pengertian BKP tersebut. Nah, pada kegiatan pada hari ini kita akan membahas mengenai suntuknya melihat barang berantakan. Pasti pada umumnya kita semua rata-rata seperti itu ya. Saya ingin menanya dulu kepada orang kakak dan abang sini. Kenapa orang kakak dan abang di sini kayak kalau melihat barang berantakan jadi kayak stres atau pusing kayak gitu? Baik, kepada Kak Nurdia, Saya tuh kayak mumet aja gitu kalau misalnya, apalagi kan saya sebenarnya itu orangnya sangat rapi gitu ya, jadi kalau misalnya nengok barang yang berantakan tuh kayak bisa langsung pusing, nggak makan. ada kakak yang lain yang kayak kalau lihat barang berantakan jadi stres gitu? Pada Kak Melisa, Mungkin kan itu kita udah capek sekian gitu ya dari luar, terus nengok barang yang berantakan itu ada di kepala. ada yang lain? Baik ya, jika tidak ada, betul ya kayak bilang kayak Kak Melisa, Kak Nurtia, kalau misalnya kita melihat barang berantakan itu kadang karena kepribadian kita yang orangnya rapi ya, kalau lihat barang berantakan pasti stres. Ada juga faktor penyebabnya kita stres kalau melihat barang berantakan itu. Pertama itu karena kebiasaan, kayak sama kayak katakan kita, kalau udah biasa kita rapi, kalau kita lihat barang berantakan itu kita otomatis jadi makin stres, apalagi dibebani sama kalau kita kayak ini, kita kan sekarang lagi pulang habis kuliah, pulang kan udah capek gitu, kita lihat lagi barang berantakan, otomatis kita itu bakal emosi, jadi mental kita juga akan terganggu, emosi kita juga tidak kita kontrol seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui faktor penyebab kenapa kita stres melihat barang yang berantakan, di sini saya akan kita menjelaskan mengenai dampaknya bagi diri kita kalau kita suntuk melihat barang yang berantakan. Ada kakak-kakak yang bisa menjelaskan faktor ada dampaknya? Baik, kepada Kak Dinda. Kalau menurut saya, orangnya sering kali suntuk naik barang yang berantakan itu lama-lama akan berpengaruh ke mental kita sendiri. Ada kakak-kakak yang lain, baik kepada Kak Nawa. Kalau misalnya kita suntuk itu kan kita malas gitu, itu bakal bisa menjadi penyakit bagi kita. Baik, ada yang lainnya ingin memberi pendapat kepada Kak Melisa? Mungkin makin capek lagi, nggak makan makin stres. Baik, yang dampak yang dibilang oleh Kakak Nawa, Kak Dinda dan Kak Melisa tadi itu benar, kalau dampak ini salah satu dari kita suntuk melihat barang berantakan itu ya kayak penyakit mental dan jadi makin stres gitu, karena kalau kita udah duluan suntuk melihat barang berantakan itu otomatis kan kita tadi kan seperti yang kayak katakan itu emosi kita tidak bisa kita kontrol, dan itu menyebabkan penyakit mental pada kita, karena ada orang itu kalau misalnya lihat barang berantakan dia tuh sambil memberesin sambil emosi gitu, jadi makin lelah seperti yang kata Kak Melisa tadi, itu makin capek karena kan kita sambil beresin sambil kita ceramah lagi seperti itu. Ada juga dampak yang lain seperti hubungan sosial kita tidak baik. Tadi kan kita sambil memberesin barang-barang yang berantakan ini kan sambil emosi, sambil marah-marah, jadi orang yang sekitar kita juga tidak nyaman, jadi hubungan sosial kita kepada orang sekitar kita juga tidak baik. Menurut kakak di sini apa solusi yang bisa kita terapkan agar kita itu dapat menghilangkan rasa suntuk kita saat melihat barang yang berantakan? Baik, kepada Kak Nurtia. Ya, yang pertama yaitu mungkin kita bisa membereskannya pelan-pelan, walaupun kan sebenarnya kadang beresin barang tuh mut-mutan kan, kadang kayak ya udah kalau nggak diarsir aja dulu setengah, misalnya berantakan semuanya nih kan, bagi-bagi aja bagiannya, misalnya kita beresin yang A dulu. Nah terus juga kita mungkin bisa dengan kayak sambil dengar musik supaya lebih menaikkan mood kita untuk membereskan barang tersebut biar nggak stres-stres kali gitu, biar nggak suntuk kan. Baik, ada kakak-kakak yang lain, baik pada Kak Nawa. Mungkin kita bisa mengajak saudara kita untuk membantu membereskan barang-barang yang berantakan. Ada pendapat lain? Baik, jika tidak ada, yang dikatakan oleh Kak Nurtia dan Kak Nawa tadi benar, betul ya. Kita itu
Tapi ada juga solusi lain seperti kayak kita menyusun jadwal rutin kita, karena kan menjaga kebersihan, membersihkan barang-barang yang berantakan tiap hari juga kan kadang membuat kita bosan. Kita bisa membuat jadwal, mungkin dalam sehari ini kita dalam satu hari ini kita hanya membersihkan, membereskannya hanya sekali seperti itu. Dan yang kedua itu seperti yang katakan Nawa tadi, mengajak saudara kita atau orang yang ada di lingkungan kita atau yang satu rumah dengan kita agar kita tidak stres sendiri untuk membersihkan atau membereskan barang-barang yang berantakan. Yang ketiga itu membersihkan secara bertahap seperti yang katakan Nurtia tadi, itu bertahap seperti mungkin barang-barang yang lebih mudah untuk dibereskan agar kita itu nggak terlebih dahulu stres atau memikirkan yang lebih sulitnya dulu seperti itu. Baik, demikianlah topik yang bisa kita bahas pada hari ini. Saya ingin meminta orang kakak dan abang sini untuk memberikan komitmen, dan kita juga akan merefleksikan kegiatan kita pada adik kakak yang bisa memberikan komitmen. Baik, kepada Kak Melisa. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan berkomitmen ketika saya melihat barang-barang yang berserakan itu bukan semata-mata yang negatif gitu ya. Namun ketika kita melihat itu, ketika kita masih capek gitu, sebaiknya kita menghilangkan dulu rasa capek kita naikkan dulu mood kita, sehingga pekerjaan kita ini bisa kita selesaikan dengan baik dan dengan senang hati. Baik, untuk merefleksikan kegiatan kita ini ada baiknya kita untuk BMB juga. Ada kakak yang bisa untuk memberikan pendapat mengenai berpikir. Baik, kepada Bang Ari. Saya pikir kalau kita melihat barang yang berantakan itu bisa merusak mood kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Ari. Baik, sekarang untuk bagian merasa siapa di antara kakak-kakak dan abang-abang sini yang bisa memberikan pendapat? Saya. Baik, kepada Kak Melisa. Saya merasa setelah mempelajari topik ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu ketika kita suntik membereskan barang yang berantakan, kita dapat menyelesaikannya dengan mengambil atau mengerjakan pekerjaan mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Melpa. Untuk bersikap apa? Baik, kepada Kak Dina. Sikap yang bisa saya ambil agar saat saya merasa suntuk, saat melihat barang-barang berantakan, saya bisa mengambil sikap yang lebih positif dengan membereskannya pelan-pelan. Baik, terima kasih untuk Kak Dinda. Untuk bagian refleksi bertindak, baik untuk Kak Nawa dipersilakan. Jadi tindakan saya yang saya ambil itu dari solusi yang saya berikan, yaitu mengajak saudara saya untuk membantu membereskan barang-barang yang berserakan. Baik, terima kasih pada Kak Nawa. Untuk yang terakhir itu bertanggung jawab. Ada kakak yang memberikan. Baik, kepada Kak Nurtia. Saya rasa saya akan bertanggung jawab untuk menyampingkan mood saya, jadi supaya saya nggak stres melihat barang yang berantakan, tapi harusnya saya itu membereskan agar tidak berantakan. Baik, berarti kita semua di sini sepakat ya untuk saling menghilangkan rasa suntuk kita seperti itu. Baik, sekian yang dapat kita bahas pada hari ini. Sebelum kita membubarkan kegiatan kita ini, baiknya kita berdoa karena diawali dengan doa tadi. Ada kakak yang ingin membawa doa? Baik, pada Kak Nurtia. Baik, di sini kita akan berdoa. Di sini saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Islam. Kakak dan abang-abang yang lain boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Jadikanlah ilmu yang kami bahas pada kali ini bermanfaat bagi kehidupan kami selalu. Terima kasih ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita memiliki waktu luang untuk kita dapat bertemu lagi untuk melakukan backup. Saya ucapkan terima kasih.